Pak Yance sendiri atau dari tim? Ini sudah bisa. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya mulai. Memang waktunya terbatas, jadi saya tidak inginkan untuk Bapak Ibu miss daripada apa yang saya siapkan. 30 menit waktu presentasi untuk menjelaskan tentang franchise dan apa yang telah Biru lakukan adalah waktu yang cukup pendek. Tapi saya akan coba untuk membahas intisari daripada apa yang kita lakukan dan barangkali menjadikan inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Ini adalah potret dari kita National Gathering, di mana para franchisee berkumpul. Ini franchise gathering kita tahun 2016, franchise gathering kita yang pertama. Yang kedua sudah terjadi, sebetulnya tahun 2020 ini kita merencanakan untuk franchise gathering yang ketiga, tapi kita batalkan untuk tunda untuk tahun 2021. Saya perkenalkan dulu tentang franchise Biru dengan video profile berikut ya. Untuk gambaran awal, gerai pertama Biru sebagai masih own outlet ya, jadi outlet milik pribadi, milik perseorangan, itu dimulai bulan Mei tahun 2002, jadi 18 tahun yang lalu. Kalau terhitung tahun 2020 ini sudah ulang tahun yang ke-18. Kemudian pada satu tahun setelahnya kita memulai pilot project franchise kita di bulan Oktober tahun 2003. Lalu kita berkembang bersama-sama. Pilot project tersebut berkembang menjadi 3 outlet dan kemudian franchise milik kita sendiri berkembang menjadi 4 outlet sehingga tahun 2006 kita lalu meluncurkan apa yang kita sebut dengan franchise Depo Air Minum Biru di dalam satu event di Jakarta Expo Franchise. Itu menjadikan kita memasuki satu bentukan bisnis yang baru yang tadinya kita hanya memiliki retail outlet, kemudian kita masuk ke dalam bisnis franchise. Nanti saya akan ceritakan apa perbedaannya begitu. Ini adalah gerai franchisee atau pilot project yang kemudian menjadi franchisee kita yang pertama tahun 2006. Saat ini Biru telah memiliki 502 gerai. Ini 31 Agustus 2020 ada di 9 provinsi dan ada di 34 kota. Jadi 502 gerai menjadikan satu tonggak buat kita sehingga kita rayakan pada waktu kemarin bulan lalu pencapaian 500 gerai Depo Air Minum Biru. Saya mulai dengan share screen yang ini ya, bahwa kalau kita katakan menjadi be the game changer, seringkali kita berpikir bahwa kita mesti merespon terhadap perubahan yang ada sekarang. Di dunia franchise itu kita mempunyai satu keterbatasan atau satu kelebihan sebetulnya adalah bahwa kita bekerja sama dengan begitu banyak partners. Jadi franchisee kalau kita sebutkan, kita sebagai franchisor, sebagai pemimpin daripada jaringan franchise kita mempunyai satu konsep usaha karenanya itu disyaratkan harus sudah proven. Artinya teruji oleh musim-musim dari bisnis. Jadi kalau saya katakan apa yang menjadi basic daripada kalau kita melakukan perubahan-perubahan di dalam era seperti COVID saat ini yang tadinya adalah krisis kesehatan kemudian menjadi krisis ekonomi bergabung menjadi satu situasi yang paling sulit dalam sejarah kita saat ini. Saya katakan dasarnya adalah seperti ini. Air Minum Biru adalah usaha yang saya senang dan yang saya mampu melakukannya. Artinya ada satu hasrat saya, ada passionate saya untuk melakukan tidak berganti-ganti bisnis. Ini adalah bisnis pilihan saya suka sekali mengerjakannya, dan saya mempunyai kapasitas, saya mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Jadi kalau ada challenge di dalam bisnis ini, itu tidak menakutkan saya, tetapi saya akan berupaya untuk bagaimana mengatasinya dengan praktek-praktek mengukur risiko, karena kita mempunyai banyak sekali franchisee yang tentu saja mereka bergabung dengan Biru karena mereka mau meminimalisasikan risiko usaha.
Saya mempunyai background di dalam usaha biru ini adalah beberapa, sebagai satu adalah usaha keluarga, dua background pendidikan saya adalah teknik sipil konstruksi, saya adalah engineer teknik sipil, struktur dan geoteknik. Kemudian saya juga adalah seorang marketer karena saya belajar S2 saya di marketing. Sedangkan praktek pekerjaan saya, 10 tahun saya ada di mengelola usaha rumah makan milik keluarga. Di situ saya belajar tentang bagaimana mengelola usaha keluarga. Pada dasarnya franchisee adalah banyak sekali berupa usaha unit-unit yang berupa keluarga-keluarga. Bagaimana keluarga bisa mengelola unit ini dan menguntungkan, dan bagaimana menyocokkan dengan peran anak dari para franchisee, peran daripada istri dari franchisee dan sebagainya. Demikian juga saya mempunyai background untuk usaha di developer atau usaha properti real estate. Ya, itu 10 tahun saya bekerja di sana. Akumulasi daripada background inilah yang menjadikan saya mempunyai satu kesenangan dan saya kemampuan untuk melakukannya. Karena kalau saya definisikan usaha biru adalah kombinasi antara usaha restoran yang paling sederhana dan usaha properti atau developing real estate. Detail adalah kesenangan yang menyebabkan kemampuan membedakan air minum biru dari yang lainnya. Jadi kalau kita katakan kesenangan dan kemampuan itu apa gunanya? Akhirnya menjadikan kita mempunyai satu pendekatan atau approach terhadap satu bisnis. Dalam hal ini saya mengerjakan depo air minum biru dengan details yang mungkin berdasarkan pada apa yang bisa saya kembangkan sendiri, artinya original. Pemikiran-pemikiran yang betul-betul otentik sehingga kita bisa memberikan nilai tambah yang terbesarnya bagi franchisee kita. Apa yang saya katakan dengan details itu, bagaimana kita mengenali pasarnya misalkan, bagaimana kita mengenali teknologinya, seperti itu ya, bagaimana kita meningkatkan kualitinya. Sebagai contoh misalkan, bagaimana kita melihat pasar depo air minum biru, pasar depo air minum pada tahun 2002, yang banyak orang katakan bahwa ini adalah air yang murah saja, yang memang adalah untuk kalangan menengah bawah atau yang mereka memang tidak mampu membayar atau membeli air yang mahal gitu. Saya meninjau secara detail bahwa ternyata murahnya air minum yang di depo air minum isi ulang yang disebut pada waktu itu bukan karena sebab apa, tapi suatu sebab yang sangat mendasar, yaitu karena usaha depo air minum ini atau yang waktu itu disebut sebagai usaha air minum isi ulang itu menghilangkan komponen biaya yang terbesar dari air minum pabrikan, yaitu biaya galon, biaya kemasannya, dan kedua adalah biaya distribusi atau biaya pengiriman, pengantaran, atau bagaimana air itu dari pabrik sampai kepada pelanggan, tentu saja membutuhkan biaya. Kalau kita mengatakan bahwa ini adalah usaha air minum isi ulang, dua komponen besar daripada biaya itu sudah ditiadakan, karena itu harganya bisa langsung murah, dan murahnya itu langsung diteruskan kepada pelanggannya sehingga pelanggan mendapatkan harga, kalau di air minum biru kita definisikan sebagai sepertiga daripada harga air minum pabrikan. Itu salah satu detailnya. Banyak detail-detail yang lain yang kemudian kita lakukan, misalkan dengan teknologinya, kita mempunyai teknologi ozon yang tentu saja berbeda dengan pendekatan daripada market pada umumnya, yang mereka tidak menggunakan teknologi yang sama, sehingga kita bisa mencapai kualitas yang setara dengan air minum pabrikan. Kita memberikan satu kompromi terhadap quality. Itu kita uji juga dengan yang namanya ISO, ya, sehingga dari sisi praktek-praktek bisnis kita semua ujikan, tidak hanya berdasarkan pada apa yang kita pikirkan sebagai satu baik, tapi kita uji dengan banyak, kita mengikuti lomba-lomba bisnis, apakah itu di franchise, apakah juga sertifikasi, antara lain juga sertifikasi ISO itu untuk membuktikan. Lebih lanjut, karena kita mempunyai passion dan kita punya kemampuan, kita juga memprediksikan apakah nanti bisnis ini akan sustain di dalam jangka yang panjang. Misalkan kalau Indonesia sudah menjadi negara yang makmur seperti di Amerika, apakah usaha ini masih tetap ada ataukah akan tergerus oleh zaman dan mungkin sudah tidak ada lagi. Untuk itu kita telah melakukan juga riset satu depo air minum biru ada di Amerika sebagai research and development gerai kita. Itu yang kita lakukan karena kita mempunyai kemampuan dan kita punya kesenangan untuk melakukannya, jadi kita gali usaha ini pengetahuannya secara sangat-sangat mendalam. Air minum biru menjawab kebutuhan masyarakat luas akan air minum berkualitas terbaik dan yang murah. Sebetulnya ini adalah merupakan satu yang sangat-sangat khusus, limited edition saya katakan,
Karena betul-betul air minum yang murah dan kualitas terbaik itu merupakan satu kombinasi yang tidak mudah untuk dicapai. Dan itulah merupakan nilai tambah yang kita berikan terbesarnya kepada pelanggan-pelanggan konsumen kita untuk air minum kepada masyarakat Indonesia pada khususnya. Dan kepada franchisee dengan produk unggulan yang demikian, mereka dengan sangat mudahnya menjual kepada konsumen, sehingga konsumen akan datang ke gerai-gerai air minum biru walaupun kita tidak melakukan pengiriman. Itulah yang menyebabkan banyak franchisee membuka depo air minum biru ini dan mendapatkan keramaian, ada pelanggan yang datang dan mereka merasa puas. Terutama kita mempunyai konsep usaha ini adalah konsep usaha yang sangat luar biasa, yang kebetulan diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menjalankannya, yaitu kita mempunyai harga yang terbaik yang didefinisikan sebagai sepertiga daripada harga AMTK. Untuk kualitas terbaik kita katakan bahwa kita setara dengan pabrikan air minum, dan itulah yang kita sebut sebagai satu kemudahan yang kita tawarkan kepada masyarakat pelanggan air minum kebutuhan sehari-hari. Jadi air minum sebagai kebutuhan utama, kualitas yang terbaik dan harga yang terbaik. Ini segmennya sebetulnya yang dituju adalah segmen masyarakat yang value atau yang mintanya kualitas dan harga sekaligus yang terbaik. Dan ternyata segmen market value ini, kebutuhan untuk air minumnya tidak hanya untuk air minum, jadi mereka juga pakai untuk air masak, air dapur, untuk usaha, misalkan mereka ada buka usaha untuk minuman, mereka menggunakan air baku dari biru sebagai air bakunya mereka untuk menjual produk mereka dengan confident dan kualitas yang terbaik. Franchise air minum biru adalah usaha komersial mengelola partnership. Ini saya tekankan sekali. Saya katakan tadi awalnya kita usaha adalah retail depo air minum biru, di mana jualan kita adalah air curah isi ulang untuk minum. Tapi begitu kita menginjak pada usaha franchise, pemahaman kami di Biru berubah. Ini adalah sebagai satu usaha komersial yang penekanannya adalah mengelola partnership. Mengapa demikian? Karena partnership bagi usaha franchise itu jumlahnya banyak sekali. Kita sering mendengarkan bahwa kita kerjasama dengan seseorang atau perusahaan lain atau banyak teman dan keluarga, seringkali ujung-ujungnya adalah bubar, ya, dan saling menyakiti ataupun tidak menghasilkan apa-apa karena mengelola partnership-nya tidak dilakukan secara profesional. Jadi kalau usaha di franchise ini partnernya banyak sekali. Saat ini Biru mempunyai 193 partner. Jadi bisa dilihat skala daripada kompleksitas mengelola demikian banyak partner usaha yang tentu saja mereka mempunyai aspirasi atau mempunyai keinginan dan mungkin pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. Bagaimana kita bisa menampung aspirasi mereka dan bagaimana kita bisa memimpin dengan kuat usaha ini sehingga para partners itu bisa happy. Itu yang menjadi tujuan kita, ya. Alasan pertama dan utama keberadaan franchise Biru adalah untuk berbagi sukses. Ini adalah sebetulnya alasan dan merupakan satu, kalau boleh saya katakan, mengapa Biru bisa sampai menjadi seperti sekarang. Ini karena alasan ini. Banyak sekali orang mengatakan, Pak, kalau partnernya banyak, potensi untuk berperkara itu besar sekali, dan itu memang betul. Ya, apalagi kalau berperkara sampai kepada pengadilan, tentu saja tidak ada banyak orang yang suka akan risiko tersebut. Tapi saya menemukan satu rahasia sukses untuk bisnis franchise adalah kalau kita mau berbagi sukses. Artinya kita mau memberikan sukses itu untuk franchisee dan kita betul-betul memikirkannya dengan satu ketulusan. Ya, ini dalam bisnis apakah kita bisa tulus semacam itu? Bisa. Dan itu dibuktikan oleh Biru dan ini menjadi tujuan bagi kita. Sukses franchisee adalah suksesnya kita. Jadi kita memastikan bahwa franchisee sukses. Hal ini juga tergambarkan di dalam bagaimana kita meng-create market daripada Biru ini. Kenapa kok kita masuk ke dalam usaha franchise ini? Karena kita melihat bahwa usaha ini menyediakan titik-titik pertumbuhan yang tidak terbatas. Besar sekali. Di satu kota seperti Surabaya bisa ratusan outlet Biru. Bukan hanya cuma satu atau dua, sehingga memberikan satu kesempatan yang banyak sekali kepada para franchisee untuk mengembangkan usahanya. Saat ini kita mempunyai 500,
kita sekarang mempunyai target untuk menjadi 2.500 dalam 10 tahun ke depan, tahun 2028. Apakah itu merupakan semuanya? Saya kira belum ya, masih jauh sekali. Saya banyak sekali belajar dari franchise seperti Indomaret, Alfamart yang mungkin 16.000 per brand ya. Itu adalah kekuatan daripada bisnis franchise di Indonesia yang dapat menjadi inspirasi kita bersama. Juga Biru mengatakan bahwa kalau misalkan franchise sudah mencapai titik optimal daripada usahanya dia, apa yang mesti dilakukan? Jadi kita mesti menyediakan juga bagaimana franchise itu dapat berkembang, dapat terus meningkatkan usahanya. Di Biru, franchise yang telah mempunyai 2 outlet atau lebih itu besar sekali, kurang lebih sepertiga daripada seluruh franchisee itu mempunyai 2 outlet atau lebih. Dan satu franchisee yang paling banyak mempunyai outlet Biru itu ada di Depok, itu 39 outlet. Jadi itu merupakan satu franchisee yang mengatakan bahwa ternyata berbisnis di franchise Biru saya tidak terbatasi oleh kapasitas dari usaha ini. Jadi saya bisa mengembangkan sebanyak yang saya mau, walaupun kalaupun saya hanya inginkan 1 outlet, itu pun juga bisa. Secara prinsip Biru juga masuk ke dalam yang namanya bisnis properti Biru, karena kita memang banyak outlet kita adalah freestanding, artinya kita menyewa lokasi atau kita membeli lokasi. Arahan terbanyaknya sekarang itu franchisee membeli lokasi atau sebagai masuk ke dalam bisnis aset properti, dan itu adalah salah satu bagian yang kita berikan juga kepada franchisee sebagai nilai tambah yang sangat real, karena double real ini, bisnis retail Biru yang menghasilkan cash flow dan bisnis aset properti yang memang bergerak di dalam properti dan peningkatan aset atau kapital. Ini katakan bahwa Depo Air Minum Biru adalah kita membangun mesin uang, kita punya mesinnya, kita punya uangnya. Franchise adalah usaha yang terus berubah, karena itu harus terus mengantisipasi perubahan, terus belajar dan beradaptasi. Yang belum tahu tentang skala daripada bisnis tentu saja mengatakan kita hanya menduplikasi saja, bahwa usaha ini menjadi 10 gram, menjadi 100 gram, menjadi 500 gram. Kita yang menjalankan usaha ini yang menerima seluruh bagian daripada muara daripada usaha ini, mengelola 500 gerai tentu saja berbeda dengan mengelola 10 gerai. Jadi kita harus terus belajar dengan menemukan manajemen, teknik manajemen, dan juga menyiapkan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan skala daripada usaha ini. Jadi kalau dikatakan the franchisor pada saat ini kita merekrut terus untuk meningkatkan kapasitas kita dalam melayani para franchisee. Ya, pertumbuhan ini harus diantisipasi dan harus terfasilitasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kekacauan dalam manajemen operasional di gerai. Visi dan terkait dengan situasi COVID saat ini, visi dan misi Air Minum Biru justru terpenuhi secara maksimal. Ini menjadikan satu yang kita sangat-sangat syukuri, karena kita bekerja di air minum dan pada waktu awal memang kita khawatirkan bahwa ini usaha yang tidak bisa berjalan pada saat COVID, tapi saat ini kita dapat pastikan bahwa usaha ini sangat berjalan. Visi dan misi kita bahkan terpenuhi semua. Kita mempunyai visi tumbuh, memimpin pasar air minum isi ulang melalui penerapan prinsip-prinsip bisnis dan prinsip kemanusiaan yang benar. Semuanya itu terpenuhi di dalam usaha ini dan itu sungguh sangat kita syukurin. Pertumbuhan kita saat ini sungguh tercepat. Saat ini kita katakan juga bahwa bisnis ini dapat menahan krisis, apakah itu krisis kesehatan maupun krisis dari moneter atau krisis Krismon, gitu ya. Oleh karenanya ada amanah yang diterima yaitu bahwa Biru untuk berkontribusi bagi kebangkitan ekonomi Indonesia seperti yang dikatakan oleh Ibu Nina. Kita sungguh mempunyai pikiran yang sama bahwa kita kalau sudah ada jalannya untuk menjalankan usaha ini tentu saja ada paketnya yaitu kita ditugasi, ada amanah untuk berkontribusi bagi kebangkitan Indonesia. Karena itu kita tidak melakukan satu yang katakan mengurangi kecepatan, tapi kita juga mempercepat kecepatan. Saya katakan bahwa tahun 2019 sampai tahun 2028, Biru mempunyai target untuk mencapai dari 300 gerai menjadi sekitar 2.500 outlet. Dan itu tidak kita rasakan sebagai satu yang harus kita tinggalkan pada saat ini. Bulan Maret, bulan April, bulan Juni, Mei, Juni kita mungkin mengalami peningkatan kontribusi penjualan di gerai 31% sampai 48%. Tetapi di level franchise kita ada penurunan daripada
partner-partner atau calon franchisee yang mau bergabung karena sudah tidak lagi bertemu muka. Tapi itu harus ada kita atasin dengan satu pendekatan baru. Oleh karena itu sekarang kita mengalami bahwa franchise itu juga bertumbuh dan kita tahun ini mungkin kita proyeksikan dapat mencapai target yang kita tetapkan yaitu 137 outlet untuk tahun 2020. Ini kita ingat bersama-sama apa yang dikatakan oleh Presiden bahwa kita perlu memenangkan dua peperangan, yaitu peperangan melawan COVID-19 dan pelemahan ekonomi dunia. Jadi kita tidak bisa hanya menjalankan satu aspek, tapi kita dua-duanya harus jalan. Dan keseimbangan inilah yang kita jalankan di level gerai, dan kita sebagai pelaku usaha tidak boleh berhenti untuk menjalankan pembangunan gerai-gerai, merekrut karyawan gerai, menjalankan usaha melayani kesehatan masyarakat dengan air minum yang berkualitas baik dan murah, menjaga protokol kesehatan di gerai-gerai dan sebagainya. Itu semua harus dijalankan secara paralel dan kita betul-betul melihatnya terjadi di Depo Air Minum Biru. Bagaimana kita melakukannya? Tentu saja ada hal-hal yang mesti kita kerjakan, misalkan untuk pendekatan kepada konsumen yang kita tidak bisa tatap muka lagi, kita menggunakan marketing pivot, di mana kita menggunakan semua kapasitas kita yang kita mampu, tetapi juga mencari jalan lain bagaimana kita berkomunikasi dengan franchise kita. Kita menggunakan Zoom marketing, misalkan untuk bincang bisnis biru. Dan telah kita uji cobakan dengan kali ketiga dan berhasil sekali. Kita bahkan merasakan efisiensi dan jangkauan kita yang meluas di seluruh Indonesia karena menggunakan bincang bisnis Zoom marketing tersebut. Demikian juga kemarin kita berpartisipasi dalam expo yang virtual yang merupakan uji coba. Walaupun sudah uji coba, tapi kita melihat adanya hasil yang cukup positif. Artinya market bergerak, ada satu komunikasi yang terjalin antara calon franchisee dengan franchisor sehingga mereka dapat merealisasikannya walaupun dengan cara yang baru. Mungkin bagi teman-teman yang lain merasakan bahwa ini adalah satu situasi di mana kita tidak bertemu dan adanya yang namanya pasar yang baru yang disebut dengan low touch ekonomi yang minim sentuhan yang mungkin berkembang. Tentu saja ini menjadi satu perhatian kita juga untuk terus mempelajari dan kita juga merupakan satu potensi-potensi peluang untuk kita lakukan satu cara-cara bagaimana untuk mendekatkan diri pada pasar ini sendiri sehingga dapat menangkap peluang-peluang pasarnya. Itu Pak Rofian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan cukup waktunya agak panjang sedikit ya. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab aja. Oke, terima kasih banyak Pak Yance Wongso, luar biasa tadi pemaparannya biru kan, dan sampai targetnya 2.500, sekarang sudah 502 gerai, itu suatu prestasi yang luar biasa. Nah, kebetulan di sini juga masih ada Ibu Nina Mora dari Kementerian Perdagangan. Ibu Nina kan masih ada di sini. Mungkin juga boleh bertanya mungkin kepada Ibu Nina atau ke Pak Yance. Tapi mungkin sebelum sesi ke Pak Yance, saya mungkin ingin bertanya ke Ibu Nina dulu, Ibu Nina Mora dari Kementerian Perdagangan. Kebetulan ini karena live di YouTube, jadi mungkin sekalian mengedukasi masyarakat terkait waralaba. Tadi Ibu Nina sampaikan bahwa memang salah satu syarat waralaba adalah STPW, surat tanda pendaftaran waralaba yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan. Tapi faktanya kan memang sekarang animo untuk mendaftar STPW itu belum sesuai apa yang diharapkan. Nah, pertanyaan saya ke Ibu Nina Mora adalah bagaimana atau pendekatan apa sih yang dilakukan Kementerian Perdagangan dalam upaya mendorong pengusaha waralaba itu untuk lebih aktif lagi dalam untuk mendaftarkan usahanya sehingga mendapatkan STPW. Silakan Ibu Nina Mora. Terima kasih Pak. Memang kalau dulu kan semua itu dilakukan dengan tatap muka ya Pak ya. Nah dengan Permendak yang baru ini tentu kita mencoba mempermudah dunia usaha untuk mendaftarkan pendaftaran. Jadi sekarang dengan Permendak yang baru yang tahun 71 tahun 2019 itu bahwa pendaftaran itu bisa dilakukan secara online, Pak. Ya. Bahkan dimanapun Bapak Bapak Ibu berada bisa mendaftarkan surat untuk memperoleh surat tanda pendaftaran waralaba dan itu hanya 2 hari loh, Pak. Jadi kalau semua syarat sudah benar dan lengkap, tentu akan kita proses surat tanda pendaftaran waralabanya. Jadi nggak sulit sebenarnya. Bahkan kita juga ada beberapa perizinan itu sudah mulai mengurangi persyaratan-persyaratan yang misalnya ada dari kementerian lain
yang juga misalnya harus menunjukkan identitas perusahaan. Itu tinggal narik data aja, Pak. Pemerintah sekarang itu tidak ingin mempersulit dunia usaha intinya gitu loh. Jadi semua bisa dilakukan secara online dan syaratnya juga mudah, Pak. Oke. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Nina. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu Nina dari Pak Joko. Silakan Pak Joko ingin bertanya ke Bu Nina. Oh, oke. Terima kasih Pak Rofian. Bu Nina, selamat pagi Bu Nina. Terima kasih. Pak. Ya, Bu, saya sebagai konsultan franchise, saya mau nanya nih, kebetulan yang saya garap sementara ini kan waralaba lokal ya Bu. Nah hari ini saya banyak mendapat telepon saat pandemi ini, banyak waralaba asing yang ingin kerjasama dengan orang lokal Indonesia. Nah kira-kira kalau waralaba asing mau masuk ke Indonesia dengan misalnya saya sebagai partnernya, ini bagaimana Bu sistem pendaftarannya? Apakah seperti kalau kita bicara di BPOM bisa dengan double registration, artinya mereka di negara asalnya sudah franchise, tinggal disertakan dokumennya atau bagaimana Bu? Karena saya lihat ini juga menarik juga, kita mesti menyerang keluar, yang dalam juga pada ingin masuk ke Indonesia. Terima kasih Bu Nina. Baik Pak, kita sekarang pemerintah itu untuk mempermudah dunia usaha juga memberi perlakuan yang sama Pak terhadap waralaba asing maupun waralaba lokal, dan itu semua pendaftaran tetap melalui OSS Pak. OSS yang tadi online itu secara online. Nah itu sama perlakuannya, silahkan aja Pak kalau mereka ingin bekerja sama dengan waralaba lokal. Ya, terima kasih Bu Nina. Ya Pak. Yes, Bu. Oke, terima kasih Pak Joko, terima kasih Bu Nina, jawabannya cukup membantu sekali buat kita, buat masyarakat, sehingga mudah-mudahan dari jawaban tadi bisa makin banyak orang yang mendaftarkan atau usaha waralaba yang mendaftarkan waralaba sehingga dapat STPW, Bu Nina ya, seperti harapan pemerintah. Oke, kemudian ini ada pertanyaan ke Pak Yance, Pak Yance. Ini tadi pemaparan Pak Yance ini dari 502 gerai di seluruh Indonesia, target 500 gerai kan luar biasa itu. Nah, pertanyaannya dari Holis, dari peserta ini adalah bagaimana selama ini Pak Yance mengelola SDM, Pak Yance? Karena kan apakah nggak sulit mencari SDM di usaha air minum biru ini dengan jumlah gerai yang 500 lebih ini? Gimana Pak Yance selama ini? Ya, kalau saya jawab dulu di dua tahapan ya. Kalau di level gerai itu kan sudah diatur dalam standarisasi gerai. Jadi itu sudah seperti reputasi aja. Jadi memang satu gerai per satu gerai dia punya modul untuk HRD-nya sendiri dan sudah ada training-trainingnya, kelengkapan daripada sistemasinya sudah lengkap semua. Yang saya katakan mengelola secara jumlah banyak itu yang terpusatnya di franchisor, artinya memberi waralaba, ataupun yang harus memberikan support kepada para franchisee tersebut. Itu yang perlu kita tingkatkan, karena semua yang terjadi dengan pengembangan usaha yang demikian banyak, mungkin franchisee-nya tetap punya satu, tapi franchisee-nya banyak. Tapi ada juga franchisee yang punya satu, tadinya membawa jadi dua, lalu mengembangkan jadi tiga, agak banyak. Nah, itu perlu kita ajarkan kepada mereka bagaimana mengelola, mulai muncul manajemen tim dan sebagainya. Itu juga merupakan satu pembelajaran yang harus kita siapkan. Kita di sendiri mempunyai manajemen gerai milik sendiri atau own outlet, yang saat ini menangani kurang lebih 114 outlet. Jadi kita mempunyai proses pembelajaran mengelola 114 outlet dengan gerai-gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, artinya luar kota bagaimana memanagenya. Itulah yang kita transfer kepada franchisee sehingga mereka bisa juga mengembangkan usaha mereka, tidak harus di kotanya sendiri, bagaimana mengelola di luar pulau, luar kota dan sebagainya, bagaimana bentuk manajemen timnya dan sebagainya. Itu kita siapkan. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita sebagai franchisor mengelola HRD kita. Kita tahu bahwa sebagai leader daripada jaringan franchise, kita harus terus belajar dan terus mempunyai satu kapasitas yang terus meningkat. Kalau tadi awalnya saya katakan bahwa saya artinya saya mempunyai passion dan saya mempunyai kemampuan atau kapabilitas, itu yang harus kita transfer kepada organisasi. Jadi bukan lagi saya, tapi organisasi ini harus mempunyai passion, kita kumpulkan orang-orang yang mempunyai minat, mempunyai visi yang sama dengan kita, dan juga mereka terus kita tingkatkan dari sisi kapasitasnya, kapasitas manajemen maupun kapasitas leadership-nya dengan berbagai macam training baik in-house maupun eksternal. Seperti kita di Biru telah melakukan yang namanya Biru Academy, angkatan pertama yang kita lakukan setahun yang lalu.
untuk kita mengedukasi senior manajemen kita, itu kelas 1 tahun sebetulnya, yang menjadikan satu akademi yang lengkap sekali untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang entrepreneur di dalam perusahaan yang kita sebutkan intrapreneur. Itu merupakan satu pembelajaran yang sangat berharga untuk mereka, dan kita dikatakan di franchise biru ini kita semua adalah insan bisnis, tidak ada orang yang terkotak-kotak. Dan bagian yang paling utama dari kita adalah pada waktu kita melakukan induksi atau bagaimana kita membentuk tim kita saat-saat awal, itu kita berikan mereka adalah pembekalan sebagai entrepreneur, bukan hanya sebagai kamu mengerjakan bagian ini terkotak-kotak begitu. Jadi mereka sebagai orang bisnis harus mengetahui seluruhnya atau the whole things. Itu yang kita lakukan di kantor kita di franchisor maupun di level gerai, Pak. Oke. Terima kasih jawabannya Pak Yance. Tapi kalau boleh tahu Pak Yance, otomatis kan dengan 500 sekarang ini Pak Biru udah punya STP Pak ya? Seperti yang tadi. Sudah Pak. Kayak saya pikir saya diundang di sini karena saya punya STPW, Pak. Dapat tahun berapa Pak? Bicara dia dapat Bu Nina lagi. Oh, Bu Nina. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Pak Yance dari peserta di sini adalah misalnya sekarang ingin buka usaha, termasuk misalnya air minum biru gitu. Sekarang nih dengan kondisi seperti ini daya belinya seperti apa? Masih potensi kah? Kalau bagi franchisee, kalau saya lihat itu kan pilihan, kalau mereka memang masih memiliki sumber daya ekonomi, artinya mereka punya usaha yang mungkin tidak jalan, tapi mereka masih punya tabungan atau mereka masih punya tenaga untuk mengerjakannya, pilihan untuk melakukan bisnis tidak terlalu banyak sebetulnya. Dan biru merupakan salah satu pilihan usaha yang saat ini betul-betul terlihat sebagai satu yang berhasil atau yang ramai sekali Pak di gerainya. Jadi kita katakan tadi peningkatan kita di gerai itu bisa mencapai 30-48% Pak. Jadi itu satu yang signifikan terlihat keramaiannya. Karena memang kita menjawab kebutuhan market pada saat ini dengan kualitas yang terbaik, artinya dari sisi higienitasnya, dari sisi kesehatannya, maupun dari sisi harganya. Karena masyarakat sekarang juga tertekan dari sisi penghasilannya berkurang begitu ya, sehingga mereka memikirkan sesuatu yang lebih hemat, tetapi mereka tidak menurunkan kualitas daripada kesehatan. Itu yang biru menjawab di market seperti itu. Itu kalau dari sisi franchisee sudah menemukan biru dan mereka mempunyai kapasitas untuk mengerjakan, ya mereka punya passion, mereka punya keinginan, kesenangan, karena tidak semua orang punya kesenangan yang sama ya Pak. Jadi mereka harus memang retail semacam ini saya senang. Kedua, ada beberapa dari franchisee kita yang senang di real estate-nya Pak. Artinya mereka senang berinvestasi di properti atau di lokasi yang disyaratkan oleh biru, tentu saja properti-properti yang retail, artinya properti dengan lokasi yang terbaiknya yang kita survei dan kita approve bahwa ini adalah lokasi yang cocok untuk lokasi retail biru begitu ya. Dan banyak sekali mereka melakukan itu kolaborasi dengan bank untuk pembiayaan dan sebagainya, itu meningkatkan nilai ekonomi banyak sekali. Pada waktu kemarin kita tengah-tengah krisis itu saya justru katakan pada tim kita yang di operation yang menangani construction, kita katakan banyak sekali construction berhenti, ayo tukang-tukangnya banyak yang mereka tidak punya kerja, kita percepat pembangunan daripada gerai-gerai kita, sehingga kita bisa menyerap tenaga kerja di tingkat konstruksi, dan kontraktor sangat-sangat senang dan mendukung Pak, karena memang itu yang kita bisa lakukan, mempercepatnya begitu, sehingga bisa menjadikan satu nilai tambah bagi masyarakat luas. Begitu Pak. Oke Pak Yance, terima kasih Pak Yance. Ini ada lagi pertanyaan ke Pak Yance nih. Sebelum sesi ini nanti kita tutup. Pak Yance, ini ada pertanyaan, jika seandainya mau membuka biru itu minimal lokasinya itu harus ada berapa kakak gitu kan, yang prospek. Itu bagian daripada studi kelayakan kita Pak. Jadi memang biru sebelum melakukan perjanjian waralaba, kita akan melakukan studi kelayakan usaha yang lengkap, termasuk adalah studi pasar. Jadi itu adalah satu kompetensi kita, dan nantinya pasti akan kita juga sampaikan kepada franchisee yang pada saat kita presentasi final terhadap studi kelayakan tersebut Pak. Tapi patokan umumnya kita tidak ada Pak, tergantung pada apa yang kita dapatkan dari studi pasar tersebut. Tapi kita berada pada kompetensi, keahlian, kapasitas kita, pengetahuan kita adalah yang terbaik di industri Pak. Oke, jadi masalah lokasi sudah ada standarnya Pak ya, ada standar bagaimana yang layak atau tidak. Satu lagi nih Pak Yance, dari peserta yang nanya bagaimana menjaga keseimbangan retail sebagai franchisor dan dengan franchisee itu gimana Pak di industri retail ini?
Memang sebagai franchisor kita harus berjalannya benar, Pak. Karena memang franchisee itu kan orang banyak ya. Jadi kita kalau tidak berdasarkan pada integritas yang baik ya tentu saja akan menimbulkan permasalahan atau problem yang besar sekali. Karena demikian banyak orang berpendapat. Tapi kalau kita berpegang pada satu yang integritas yang baik, apa yang kita katakan dan kita pikirkan ya kita jalankan begitu ya. Itu merupakan satu yang direspek oleh semua orang dan itu menjadi common ground kita bekerja. Saya kira itu yang menjadi pokok permasalahan di franchise. Kalau kita jalankan itu sebagai dengan integritas yang baik, tentu saja semua orang juga punya patokan yang sama. Dan franchisee juga kepada anak gerainya juga dengan integritas yang baik, maka gerainya juga akan berjalan dengan baik begitu. Karena kalau tanpa satu dasar integritas tersebut, tidak ada yang lain, Pak. Semua akan terjadi kekacauan begitu. Dan ada kebesaran hati, Pak, untuk memberikan sukses itu kepada franchisee semaksimalnya. Jadi make them happy gitu, make them happy dan jangan membatasi peluang-peluang yang mereka ada. Bahkan kita coba pikirkan fasilitasi bagaimana mereka dapat mencapai apa yang mereka mimpikan, Pak. Itu yang kita pikirkan ya, Pak, sama-sama. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi sebenarnya tadi jawabannya sudah cukup menjawab sekali. Kuncinya adalah integritas juga kesediaan untuk membantu dan memberikan keuntungan berbagi buat yang lain. Ya. Mungkin karena di sesi ini sudah hampir selesai, mungkin saya ingin closing statement dulu dari Bu Nina Mora. Bu Nina, closing statement terkait dari harapan-harapan dan juga terhadap industri ini sehingga para pelaku waralaba bisa mendengar dan juga bisa termotivasi lagi semangatnya di era seperti sekarang ini. Silakan, Bu Nina. Mungkin kami dari Kementerian Perdagangan tentu mengharapkan bagi pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya untuk memperoleh surat tanda pendaftaran waralaba, mohon agar segera mendaftarkan agar kepastian berusaha Bapak Ibu tentu tidak ada masalah ya, apalagi ancaman di dalam, bukan ancaman ya, istilahnya peringatan di dalam Undang-Undang Nomor 7, ada pidana, ada ganti rugi yang cukup besar juga. Mohon agar itu diperhatikan. Tentu juga seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa usaha waralaba ini tetap harus berinovasi dan mengikuti perkembangan yang terjadi saat ini. Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nina. Closing statement yang luar biasa. Mudah-mudahan para pelaku waralaba Indonesia segera yang belum punya STPW segera mendaftarkan ke Kementerian Perdagangan sehingga mendapatkan STPW-nya. Dan mungkin closing statement dari Pak Yance, silakan Pak Yance terkait bagaimana mengelola dan juga harapannya ke depan, target ke depan dari Depo Air Minum Biru. Silakan Pak Yance. Ya, bagi teman-teman yang bergerak di dalam franchise ya, statement saya pertama mungkin itu menjadi satu patokan yang paling utama bahwa kita bekerja harus dengan semangat, dengan passion dan juga dengan kemampuan, dengan kapasitas. Perubahan-perubahan di luar itu bisa diatasi dengan kedua faktor itu. Artinya kita terus belajar dan kita terus mempertahankan semangat kita untuk terus belajar dan tidak putus asa begitu ya. Saya kira dunia franchise adalah usaha yang sudah teruji oleh zaman dan kita harus percaya diri bahwa ini usaha yang sudah teruji oleh zaman. Kita sudah mendapatkan STPW atau sudah mendapat approval berdasarkan kriteria-kriteria sebagai usaha franchise. Tinggal kita ada kesulitan di depan ini bagaimana kita mengatasinya, tentu saja dengan belajar dan dengan semangat. Pasti akan ada jalannya. Itu yang saya harapkan dan kontribusi bagi kita yang sudah punya satu motivasi dan satu kemampuan itu ayo terus berkontribusi pada ekonomi nasional, jangan sampai lalu kita terpuruk semuanya, karena bagaimanapun bagusnya kita sendiri, kita berada dalam satu lingkup besar, negara kita, Indonesia, yang kita cintai, dan pada dunia juga secara global, kalau dunia jatuh, Indonesia juga akan ikut jatuh. Jadi kita semua harus punya pikiran yang panjang semacam itu, apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah tanpa ragu-ragu, karena semua hasil itu tidak akan mengingkari upaya kita. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa Pak Yance. Intinya adalah kita semua pelaku industri waralaba untuk bersatu untuk bagaimana membangun industri lebih kuat, lebih baik lagi, sehingga bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara secara lebih optimal lagi.